Jadi kalau kita mau jujur, kalau rakyat itu berkehendak Jakarta maju makmur, hanya Ahok pilihannya. Kita objektif. Oh, Ahok pernah dihukum 2 tahun karena penistaan agama. Itu pret Belgedes bagi saya. Karena Ahok dikorbankan. Penistaan agama yang katanya dituduhkan di Ahok itu benar-benar adalah manipulasi hukum yang terjadi pada waktu itu. Ahok hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Gus Dur dan kemudian dipotong oleh Buniyani yang konon katanya Buniyani belakangan ngaku yang motong orang Gerindra. Ini kata Buniyani. Lalu Ahok tidak dilindungi oleh temannya yang bernama Jokowi. Dilepas begitu saja, akhirnya sekolah selama 2 tahun di Makobrimob. Tapi dalam catatan orang waras di Indonesia, Ahok tidak mempunyai cacat bagi orang yang mempunyai masalah hukum. Dia bukan koruptor, dia hanya korban. Dia hanya orang yang dikorbankan agar penguasa tetap nyaman, stabilitas politik seolah-olah aman tentram. Ya, harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah agama. Itu persepsinya apa gitu ya? Yang seagama. Iya, makanya kan itu sesuatu yang seagama pun kita bisa berdebat ini. Seagama KTP atau seagama sama-sama anti korupsi, seagama sama-sama percaya dunia ini ada Tuhan, ada penghakiman akhirat, kita nggak tahu. Menurut saya itu masyarakat kita bisa sampai titik itu juga loh. Kalau saya ditanya, kamu lebih cenderung orang seperti apa kalau boleh milih? Saya pilih seagama. Seagama bagi saya, Anda takut akan Tuhan, Anda tidak berani korupsi, Anda tidak berani sumpah jabatan palsu, Anda mengurusi orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah, saya kira ini sesuatu yang saya kira PD Perjuangan nggak pernah alasan seperti itu ya. Contoh, tapi ini 2017 udah diminta mundur kok, udah pasti kalah kok, udah demo, udah dicap tersangka penista agama. Kenapa PD Perjuangan masih tetap ngotot mencalonkan saya? Dan bisa waktu itu karena sebagai partai pemenang di maksudnya sesuatu yang menarik, pemilu daerah. Menarik, kan? Jadi mesti ingat partai PD Perjuangan partai pelopor, kita ada partai kader, ideologi. Gimana supaya kader itu bisa terbentuk secara ideologi? Kalau gitu saya masuk sini. Harus berprinsip itu. Kalau Pak Ahok saya dukung. Oh ya? Oh iya, kalau Pak Ahok saya dukung. Saya tahu persis. Mas Ganjar mendukung Pak Ahok untuk berkiprah lagi di Pilgub DKI Jakarta? Saya setuju. Saya tahu persis kawan itu bagaimana bekerja. Saya tahu persis. Ada ketulusannya. Ya ada beberapa koreksi mungkin terhadap statement-statement dia yang keras begitu. Tapi kalau untuk kerja dia serius. Kalau misalnya ada yang nyinyir bahwa mantan narapidana lain sebagainya, bagaimana Pak Ganjar? Mantan narapidana kan dia sudah menebus dosanya. Dia tebus dosanya, kalau kemudian itu sebagai sebuah hukuman, dia sudah ikuti hukuman itu dan dibayar sah. Daripada orang yang dituduh-tuduh nggak pernah dihukum, dia dihukum loh. Dan waktu itu saya kira ada orang yang sudah mengakui bahwa statementnya itu dipenggal-penggal. Begitu kan? Dan itu menjadi pembelajaran. Saya kira publik sekarang mulai tahu kok siapa yang memimpin dan ada hasilnya. Dan kemudian dia terjegal jatuh gitu, dan bagaimana hasil kemudian. Maka tiba-tiba orang memunculkan lagi. Ini kalau saya berpendapat tentang Ahok. Jadi kalau Ahok yang mau maju ya. Anda harus tetap berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Dan sekali lagi, tugas Anda jadi pejabat itu untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Karena di dalam keadilan sosial pasti ada bantuan sosial. Jadi kalau ada bantuan sosial saja, tidak ada keadilan nantinya. Dan bahkan Anda bisa tersingkir kalau orang kasih bantuan lebih gede daripada punya Anda. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya, melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya Pak? Ya, kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih ya puji Tuhan lah, alhamdulillah.
Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita partai. cuma, ya kan dia pasti punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan menuduh atau gimana, saya melihat langkah jatuh ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parlemen threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Kalau Anda punya partai 2%, Anda punya 6 partai punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang udah takut sama Anda di DPR. Ini makan siang yang gratis yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Nggak usah 71 triliun ya. Kalau saya kasih usul gitu ya. Gizinya kan yang dimaunya pemerintahan Prabowo, Pasti makan bergizi siang yang dong. bergizi. Pasti bergizi kan. Kalau saya langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapak yang makan yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Ini praktis, apa yang susah? Nggak bisa kayak gitu loh. Dari PDI Perjuangan sampai saat ini, tadi kami ikut rapat dalam hal pilkada, tidak, belum ada sampai saat ini. Itu juga dengan Pak Anies, saya juga merasakan pastinya yang namanya pernah berkompetisi yang sangat keras ini pasti mempunyai efek yang juga mendalam. Satu hal lagi yang penting, ini hal yang ketiga nih, bukan karena PDI Perjuangan 3 kan gitu. Satu hal lagi juga, apakah pendukung Pak Ahok, karena kan pendukung PDI Perjuangan Pak Ahok, itu pasti akan mendukung lagi. Kalau misalnya tadi mungkin 0,001% itu, andaikan pasangan dengan Pak Anies. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Jokowi mengundurkan diri, kita lihat besok. Semangat, tetap menuju ke reformasi 2024. Kami akan turun kembali ke jalan. Reformasi sudah 26 tahun, tapi pemerintah, negara gagal mensejahterakan rakyat. Yang ada apa? Pada era itu, banyak baju-baju kuning, pencuri-pencuri, perampok-perampok bertebaran di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, hasil reformasi 1998, dan inilah hutang yang membengkak. Keadaan sudah tidak bisa dikendalikan, hukum sudah tidak bisa diterima di masyarakat, maka ingat, ini adalah panggung revolusi akhlak. Emak-emak wajib turun karena disinilah semua kekuatan akan kita lihat sebagai ibu. Bagaimana anak-anak kita ditindas, bagaimana anak-anak kita dibodohkan, bagaimana kita dimiskinkan karena ini berdampak sangat tinggi kepada rumah. Tetap semangat, konsisten dan istiqomah dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka untuk anak-anak dan cucu kita. Assalamualaikum. Yang kedua latarnya adalah kita ketahui bahwa
parpol pasca Pilpres ini, alih-alih yang kalah mengambil peran oposisi, itu rata-rata justru merapat. Nah, kami atau kita semua tentu khawatir. Kira-kira yang mau belain kita nanti siapa? Kalau semua partai yang tadinya menjadi pesaing dalam Pilpres justru menjadi mitra koalisi Prabowo. Contoh PKB dan Nasdem yang sudah gelar karpet untuk Prabowo. PKS pun rencana gelar karpet, tapi Prabowo tidak dapat waktu itu. Artinya kita bisa melihat bahwa rakyat ini bisa menjadi yatim, tidak punya wali. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memikirkan urusannya. Nah, karena itu kita butuh penyampaian dari semua tokoh-tokoh nanti ya dalam rangka untuk itu. Bahwa kita harus memikirkan urusan rakyat ini bareng-bareng. Sehingga kita tidak akan menjadi korban, dan tetap ya kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Nanti Bang Egy juga bisa menegaskan bahwa pasca Pilpres kita tidak boleh berhenti meneriakkan narasi perubahan dengan bentuk amar ma'ruf nahi munkar, karena memang tujuan kita berjuang atau melakukan perubahan itu bukan hanya untuk bela atau mendukung capres tertentu ya. Kalau begitu kan ya udah selesai, berarti nggak perlu lagi kita bersuara begitu. Jadi itu latarnya, dan yang paling penting bahwa di dalam nanti pernyataan juga sudah kami singgung bahwa siapapun rejim yang memimpin negeri ini, corak kepemimpinannya yang sekuler ya, yang coraknya kapitalis, itu pasti akan menyengsarakan rakyat. Dan semua kekayaan alam negeri ini pasti nanti juga akan jadi bancakan asing, termasuk korporasi yang ada di negeri ini, domestik. Cina masuk luar biasa di negeri kita. Jadi kekayaan kita, nikel kita, batu bara kita, tambang-tambang kita bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi menjadi sebesar-besarnya kemakmuran Cina. Nah, hari ini kami dari Kombatan, komunitas pendukung perubahan bersama Bapak Anies Baswedan di DKI Jakarta, menyerahkan surat dukungan kepada Parpol Nasdem untuk bisa mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai DKJ Jakarta 1 di Pilkada 2024-2029, untuk meminta dukungan pada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Kami warga Jakarta sudah merasakan selama 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta kemarin, merasakan bagaimana kesejahteraan kami terangkat sebagai warga Jakarta dengan berbagai legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies dan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan untuk ibu kota Indonesia ini. Insya Allah bersama Pak Anies, Jakarta kembali mendunia, warganya kembali berbahagia. Karenanya kami warga Jakarta memanggil kembali Pak Anies Baswedan untuk siap bersedia dicalonkan kembali di DKI Jakarta. Dan kami berharap kepada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Insya Allah dengan orang baik, hidup kita semua di Jakarta akan sejahtera. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah DKI Jakarta memohon kepada Pak Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir! 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 Allahu Akbar! Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya.
sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong, itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dikadangkan itu untuk jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya kayak apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Dicium sama anak kecil mau. Sama bapak-bapak mau. Sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur, ngakunya profesor, tapi diajak debun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya,
Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta. Maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Di awal video ini saya harus menyampaikan permintaan maaf kepada mereka yang mendukung Ahok. Saya minta maaf kalau saya kembali harus mengingatkan peluang Ahok menang sebagai calon gubernur di Jakarta kecil. Untuk bisa jadi gubernur Jakarta, dia harus ikut pemilihan gubernur terlebih dulu. Dan di proses itu, dia tidak akan menang. Ahok akan kalah kalau dia harus bertarung melawan Anies Baswedan. Kalau saja Ahok maju tapi yang dilawan bukan Anies, melainkan misalnya Heru Budi Hartono misalnya, peluang Ahok masih terbuka. Saya yakin Heru dan pendukungnya tidak akan menggunakan politik identitas. Saya tidak anti Ahok. Saya tahu Ahok adalah calon yang punya banyak keunggulan. Saya tahu kalau Ahok jadi gubernur Jakarta kembali, Jakarta akan bersinar. Sekarang ini peluang Anies untuk maju sudah terbuka lebar. Kemarin kita baru saja mendengar Partai Nasdem menyatakan dukungan pada Anies. Dengan demikian sudah ada 2 partai besar di Jakarta yang mendukung Anies. Nasdem dan sebelumnya PKS. Kalau yang harus dihadapi adalah Anies dan pendukungnya, segala macam kampanye anti-Kristen, anti-Tionghoa akan kembali berkumandang.
Dan menghadapi itu di Jakarta, Ahok hampir pasti tak akan bisa menang. Koalisi gabungan Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda itu bisa saja melihat tidak ada kandidat lain yang cukup kuat di Jakarta, sehingga akhirnya mereka merasa tak ada salahnya ikut dukung Anies. Jumlah kursi kedua partai itu sudah cukup untuk melewati batas minimal suara untuk mendukung Cagup. Kita mungkin akan segera mendengar dukungan dari partai-partai lain. Bahkan bukannya tidak mungkin Koalisi Indonesia Maju akan turut mendukung Anies. Apakah Kaesang Pangarep akan dijadikan sebagai calon wakil gubernur Anies? Ini ditanyakan karena Kaesang kan sudah bikin pertemuan dengan PKS dan Nasdem. Pertemuan dengan Nasdem bahkan berlangsung hanya beberapa jam sebelum Nasdem mengajukan nama Anies. Jadi wajar kalau orang bertanya-tanya apakah mungkin memang Kaesang sedang dijajaki untuk menemani Anies. Ini bukan pilihan yang menyenangkan, tapi tetap pilihan yang masuk di akal. Tapi saya rasa itu tidak akan terjadi. Hubungan PSI dan Anies di masa lalu terlalu gelap rasanya. Jadi kalau sekarang Kaesang tiba-tiba bergandengan dengan Anies, rasanya sih terlalu jauh. Sekarang kita kembali ke Ahok. Peluang Ahok sebenarnya juga relatif rendah. Untuk saat ini dukungan dari PDIP pun belum pasti ada. Kalaupun PDIP jadi memajukan nama Ahok, belum tentu ada partai lain yang mendukung. Dan kalaupun akhirnya ada cukup sekutu untuk mendukung sang mantan gubernur, menurut saya Ahok tetap akan kalah kalau berani dengan percaya diri melawan Anies. Mereka rupanya tidak bisa terima mendengar analisis saya. Banyak sekali yang bicara dengan nada penuh kemarahan. Misalnya saja ada yang menulis, Ade Armando sekarang sudah jauh dari akal sehat, atau akal sehatnya mulai luntur. Bahkan ada juga yang bilang, ini cara Ade konsisten melawan PDIP, partai yang tak disukainya, dan lebih memilih mendukung praktek nepotisme Jokowi dan rela dipimpin anak Jokowi di PSI. Bahkan saya bisa kutip komentar yang agak panjang. Dia bilang, Ade Armando sekarang seperti jadi corong pengusaha yang takut Ahok jadi gubernur lagi karena mereka khawatir akan ada situasi tidak kondusif. Bukankah Anda dahulu yang mengutuk keras perbuatan oknum dan golongan yang menzalimi Ahok? Kenapa sekarang Anda berubah jadi penakut seperti pengusaha-pengusaha itu? Ada juga yang bilang, komentar Ade Armando sangat merusak demokrasi. Yang benar Ahok harus dimajukan PDIP dan bisa menang. Atau yang ini, kali ini narasi Bung Ade Armando tidak waras. Karena tidak punya harapan sebagai manusia waras, seharusnya Bung Ade Armando mengatakan bahwa seorang pemimpin harus kita lihat kemampuan bukan identitas. Bahkan ada yang lebih kasar misalnya, Ade Armando salah makan obat. Atau sejak masuk PSI akal sehatnya Bung Ade jadi luntur. Mereka marah kenapa saya merendahkan semangat untuk memajukan nama Ahok. Mereka marah karena sakit hati mendengar ucapan saya bahwa bintang yang mereka cintai saya katakan tidak mungkin menang. Kita bisa saja mencintai seorang Ahok, tapi kita harus secara jujur melihat Ahok punya begitu banyak faktor yang akan menjatuhkan dia ketika bertarung nanti. Saya bisa memahami rasa sakit hati itu. Saya harus katakan, saya sendiri nggak suka kalau Anies menang. Saya akan sangat bahagia kalau Ahok menang. Tapi kita kan tidak bisa hidup berdasarkan mimpi. Kita harus objektif melihat realita. Kenyataan tidak akan terwujud hanya karena kita katakan itu akan terwujud. Mereka yang mengomentari saya harus menunjukkan mengapa peluang Ahok saat ini menurut mereka lebih baik dari tahun 2017. Saya sendiri sudah berargumen bahwa menurut perhitungan saya peluang Ahok lebih buruk dari 7 tahun yang lalu. Banyak juga dari mereka yang mendukung Ahok pada 2017 adalah mereka yang mendukung partai-partai yang berseberangan dengan PDIP. Jadi kondisinya lebih sulit bagi Ahok untuk bisa mengalahkan Anies saat ini. Dan yang memperburuk peluang Ahok adalah sekarang dia sudah menjadi kader dan dijagokan PDIP. PDIP adalah partai yang tidak memiliki reputasi harum saat ini. Pada 2024 ini, PDIP kehilangan 10 kursi di DPRD Jakarta. Kita tentu sadar yang mengalahkan Ahok ketika itu adalah fakta bahwa dia itu Kristen Tionghoa dan dia dituduh menista Islam. Saat ini saya yakin kalau fakta itu didaur ulang, mayoritas warga Jakarta akan mengamininya.
Ini bukan soal saya penakut atau pemberani, karena apa juga yang harus saya takutkan untuk bicara soal peluang Ahok. Ini bukan soal saya tidak suka dengan PDIP, walau saya memang tidak suka dengan PDIP. Ini bukan soal saya jadi corong pengusaha, karena pengusaha mana pula yang bayar saya untuk bikin video di Cokro. Tapi kalau akal sehat saya yang dipertanyakan, saya akan balik bertanya, di bagian mana dari argumen saya di mana saya kehilangan akal sehat? Para pengkritik saya yang adalah pendukung Ahok harus jujur menilai kondisi-kondisi tersebut. Kalau tidak ada gunanya mereka bersemangat mendukung Ahok, padahal sejak awal kita tahu bahwa Ahok hampir pasti kalah. Memang ada satu peluang lagi yang mungkin membuat Ahok maju. Peluang itu adalah dukungan dari Kim. Kalau Kim bersepakat ikut mendukung Ahok yang diajukan PDIP, masih terbuka perang yang lebih berimbang. Kalau Jokowi menyatakan secara terbuka mendukung Ahok, peluang Ahok akan membesar. Tapi kembali, saya tidak yakin Kim dan Jokowi akan mengambil risiko itu. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI, harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kata itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.